berikut profil Presiden ketiga Republik Indonesia Pak B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardojo. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada 11 September 2019 karena gagal jantung. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, visioner, dan penuh dedikasi bagi bangsa. Sepanjang karirnya, beliau selalu menekankan inovasi, tanggung jawab, dan pelayanan untuk kemajuan bangsa. Ia dikenal sebagai sosok yang menghargai kompetensi, kolaborasi, dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Rekap jejak sikap dan kebijakan Bapak B.J. Habibie menunjukkan konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, diantaranya sebagai berikut. 1. Orientasi pelayanan. Bahwa B.J. Habibie menunjukkan orientasi pelayanan melalui dedikasinya untuk mengembangkan teknologi dan industri nasional. Upayanya mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Selama menjabat presiden, beliau juga berfokus pada stabilisasi ekonomi dan reformasi politik, serta otonomi daerah untuk melayani masyarakat Indonesia secara adil dan makmur. Tabel, B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin terhadap keputusan yang diambil, terutama ketika memimpin Indonesia dalam periode yang sulit di masa transisi politik yang penuh tantangan. Transparansi, keberanian mengambil keputusan, dan keterbukaan terhadap evaluasi publik mencerminkan sikap akuntabel yang tinggi. Nilai kompeten tercermin kuat dalam sosok B.J. Habibie. Sebagai ilmuwan dan insinyur kelas dunia, beliau adalah contoh pemimpin yang sangat menghargai ilmu dan keahlian. Dengan latar belakang sebagai ahli teknologi pesawat, beliau terus belajar dan mengembangkan kemampuannya hingga diakui dunia internasional. Keahliannya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi digunakan untuk membangun bangsa, terutama saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi serta Presiden Republik Indonesia. Dari B.J. Habibie, kita belajar menjadi kompeten, berarti terus meningkatkan kemampuan agar bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Nilai keempat adalah harmonis. B.J. Habibie dikenal membangun hubungan harmonis baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat memimpin Indonesia pada masa transisi politik dan ekonomi yang penuh tantangan, ia selalu mengedepankan dialog musyawarah dan penghormatan terhadap berbagai pihak. Nilai kelima adalah loyal. Bukti loyal B.J. Habibie kepada bangsa Indonesia dibuktikan dengan kepulangannya dari Jerman untuk mengabdikan ilmu serta pengalamannya demi kemajuan tanah air. Nilai keenam adalah adaptif. B.J. Habibie terlihat dari kemampuannya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi politik ekonomi serta teknologi, dan beliau mampu mengambil keputusan strategis yang cepat. Kolaboratif, beliau membangun kerjasama dengan ilmuwan, akademisi, dunia usaha, dan lembaga internasional untuk memajukan teknologi dan industri nasional. Keteladanan ini mengajarkan kita bahwa kemampuan berkolaborasi kunci membangun Indonesia menjadi lebih maju dan berdaulat. Seperti yang kami uraikan, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang mencerminkan pengalaman berakhlak secara konsisten dalam kepemimpinan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beliau dapat menjadi teladan ASN dalam membangun karakter yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian, terima kasih dari kelompok B. Since the number one is the loneliest number that you